Oke anak-anak, nah sekarang setelah kita belajar pendahuluan dari tentang stoikiometri reaksi, Pak Novan dengan Bu Arni akan menjelaskan pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang penentuan reaksi pembatas. Ada di halaman buku PKS kalian, halaman 59. Oke, nah seperti sebelumnya, Pak Novan akan menjelaskan bagaimana cara penentuan reaksi pembatas langsung menggunakan contoh soal yang ada di halaman 59 tersebut. Oke, kita baca dulu soalnya. Dalam suatu percobaan sebanyak 8 gram gas metana atau C4 dibakar dengan 40 gram gas oksigen menurut reaksi sebagai berikut. Langkah kerjanya masih sama, yaitu tuliskan persamaan reaksi terlebih dahulu. Nah, sesuai yang ada di buku, persamaan reaksinya adalah CH4 dibakar sempurna, berarti artinya direaksikan dengan oksigen, akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Langkah pertama yang kalian ingat tadi kan pada pertemuan yang sebelumnya. Oke, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah masih tetap sama, yaitu setarakan reaksi yang ada tersebut. Jumlah C di ruas kiri 1, ruas kanan 1 sudah sama. Jumlah hidrogen di ruas kiri 4, ruas kanan ada 2. Maka supaya sama dikasih koefisien 2. Dan jumlah oksigennya di ruas kanan menjadi 4, maka ini diberikan koefisien 2. Itu merupakan langkah yang harus kalian lakukan, yaitu membuat reaksi dalam keadaan yang setara. Langkah berikutnya masih juga tetap sama, yaitu apa? Mengubah semua data yang diketahui ke dalam mol. Nah, dalam soal yang ada di contoh soal halaman 59 ini diketahui bahwa massa dari C4 atau metana adalah sebesar 8 gram. Maka mari kita hitung mol dari CH4. Nah, adalah karena diketahui massa, maka kita menggunakan rumus massa dibagi dengan mR atau AR sesuai yang kita pelajari pada bab konsep mol. Massanya untuk C4 diketahui 8 gram. Sedangkan mR dari C4 kalau kita hitung, C itu adalah 12, H itu adalah 1, sedangkan H-nya ada 4, maka mR dari C4 adalah sebesar 16. Jangan khawatir, Pak Novan dengan Bu Ani saat ulangan AR akan diberikan di soal. Nah, kalian tidak perlu menghafalkan. Oke? Nah, maka 8/16 ketemulah dia adalah setengah mol. Oke? Itu yang mol dari C4. Untuk mol dari oksigen, karena oksigen juga diketahui dalam bentuk massa, maka kita juga menghitung mol dari oksigen sama dengan menggunakan rumus massa dibagi mR atau AR. Massanya adalah 40 gram, sedangkan mR atau AR dari oksigen adalah 32. Berapa Bu Arni? 40 dibagi dengan 32? 1,25. Nah, ketemulah 1,25 mol. Nah, jadi Bu Arni juga masih ada di kelas ini juga, masih selalu menemani kalian. Tenang, Pak Novan dengan Bu Arni tidak akan meninggalkan kalian semuanya. Oke? Selalu akan menemani kalian. Oke? Nah, sekarang setelah kita hitung molnya, kita tulis di bawah reaksinya. Untuk C4 setengah mol. Nah, lalu untuk oksigennya adalah 1,25 mol. Nah, pada soal ini beda dengan sebelumnya. Kalau pada soal contoh yang ada di halaman 59 yang atas, tadi jumlah molnya hanya diketahui 1 saja. Maka itu bisa kita asumsikan atau boleh kita asumsikan bahwa 1 yang diketahui itu merupakan jumlah yang bereaksi. Nah, sedangkan antara CH4 dan oksigen di sini molnya sama-sama diketahui. Nah, siapakah apakah kedua dari mol ini semuanya habis bereaksi? Kita bisa lihat sesuai yang kita pelajari pada bab hukum-hukum dasar.
jumlah mol ini yang diketahui ini apakah sebanding dengan perbandingannya melalui koefisien ini. 0,5 dengan 1,25 itu tidaklah sebanding dengan 1:2 sesuai dengan perbandingan yang ada pada CH4 ataupun pada oksigen. Nah, artinya apa? Bahwa ada salah satu dari senyawa ini, baik CH4 ataupun oksigen, yang mereka adalah ada yang tersisa. Nah, maka jika ada yang tersisa, maka kita bisa menuliskan ini dengan cara MBS. Jika kalian lupa, M di sini adalah kondisi mula-mula, B di sini adalah kondisi bereaksi, dan S di sini adalah kondisi akhir, atau bisa dikatakan sisanya berapa untuk pereaktannya. Nah, sesuai dengan materi yang kita pelajari ya, penentuan reaksi pembatas. Reaksi pembatas seringkali disingkat dengan PP. Apa itu reaksi pembatas? Adalah reaksi yang habis bereaksi. Nah, bagaimana cara menentukan atau mencari tahu siapa yang menjadi reaksi pembatas? Adalah dengan cara untuk CH4 maupun oksigen kita tulis terlebih dahulu, kita membagi atau menrasiokan jumlah mol yang diketahui dengan koefisiennya. Untuk oksigen juga jumlah mol yang diketahui dengan koefisiennya. Nah, kita hitung rasio antara jumlah mol yang diketahui dengan koefisiennya ini, baik CH4 maupun oksigen, kita hitung. Kita nggak perlu menghitung pasti, kita cukup mengetahui di antara rasio ini siapa yang lebih kecil dan siapa yang lebih besar. Kalau kita hitung 0,5 dibagi 1, 0,5. Sedangkan 1,25 dibagi 2 pasti 0,5 lebih, bukan? Angkanya berapa? Kita nggak perlu tahu. Kita cukup tahu di antara rasio ini siapa yang lebih kecil. Mengapa? Yang lebih kecil dialah yang akan habis bereaksi, atau dia yang habis bereaksi, maka dia adalah yang menjadi reaksi pembatas. Sedangkan yang memiliki rasio lebih besar, bahwa dia akan tersisa. Oke, maka siapa yang menjadi reaksi pembatas adalah CH4. Nah, artinya apa? Bahwa CH4 lah yang akan semuanya yang akan habis bereaksi. Nah, maka dari mula-mula 0,5, maka yang bereaksi juga 0,5 mol. Nah, karena sudah diketahui bahwa dalam persamaan reaksi ini yang bereaksi adalah, yang habis bereaksi adalah CH4 dan yang bereaksi adalah 0,5, maka ini yang kita jadikan sebagai patokan, yang kita jadikan sebagai standar untuk mencari mol-mol senyawa yang lain. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari mol-mol yang lain, ketika kita sudah mengetahui jumlah yang bereaksi, itu yang kita jadikan patokan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan perbandingan koefisien. Dengan perbandingan 1 dia 0,5, dengan perbandingan 2 maka yang bereaksi adalah 1 mol. Untuk CO2 yang bereaksi atau yang dihasilkan 0,5 mol, sedangkan untuk air yang dihasilkan adalah 1 mol. Sehingga terbuktilah bahwa di sini dikatakan perhitungan kita bahwa oksigennya akan tersisa. Nah, terbukti bukan bahwa mula-mula ada 1,25 mol oksigen. Ternyata dari 1,25 ini yang terpakai hanya 1 mol, maka yang tidak terpakai atau sisa adalah 0,25 mol. Nah, setelah kita mengetahui jumlah mol yang lain ini, mudah sekali tinggal menjawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang A adalah tentukan reaksi pembatasnya. Maka yang menjadi reaksi pembatas tadi siapa? Yaitu yang habis. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis, bukan? Maka yang menjadi reaksi pembatas adalah CH4. Oke, itu pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B, berapa gram gas CO2 yang terbentuk? Berapa gram gas CO2 yang terbentuk? Karena ditanyakan tentang massa, maka sesuai dengan rumus yang kita pelajari di konsep mol, massa
CO2 sama dengan mol dikalikan dengan MR. Molnya CO2 sesuai dengan persamaan yang sudah kita temukan adalah 0,5 mol. Sedangkan MR dari CO2, C itu adalah 12, O adalah 16 dan O nya ada 2, maka 32 ditambah dengan 12 maka ketemulah 44. Nah, maka massa dari CO2 adalah 0,5 mol dikali 44. Berapa Bu Arni? 0,5 dikalikan 44? 22 gram. 22 gram. Nah, jadi kita masukkan, kita tulis 22 gram. Nah, itu yang kangen sama Bu Arni sekarang bisa ketemu sama Bu Arni langsung, melihat Bu Arni secara langsung. Oke? Untuk persamaan ini bisa kita kembangkan. Misalkan mau menanyakan volume CO2 juga. Nah, tapi pada kondisi RTP. Kalau sebelumnya kan di contoh soal sebelumnya kondisi STP atau kondisi standar, sekarang pada kondisi RTP. Mudah juga. Volume CO2 pada kondisi RTP adalah mol dikalikan dengan 24. Nah, itu Anda harus hafal ya. Oke, molnya CO2 adalah setengah mol dikalikan dengan 24. Setengah dikalikan dengan 24. Berapakah Bu Arni? 12 liter. Nah, 12 liter. Oke. Nah, maka kita tulis di sini 12 liter. Jadi cukup mudah kan? Jadi inti dari reaksi pembatas itu apa? Yaitu reaksi yang habis bereaksi. Bagaimana cara menentukan reaksi pembatas? Sekali lagi kita menghitung rasio antara jumlah mol tiap senyawanya dibagi dengan koefisien masing-masing. Rasio dari rasio ini yang lebih kecil dia yang akan habis bereaksi. Di mana yang habis berarti itulah reaksi pembatasnya. Oke? Itu untuk pelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Pak Novan dengan Bu Arni ini. Jika sekali lagi jika ada pertanyaan, Anda bisa melakukan itu pada komen yang ada di Google Classroom. Nah, kami akan menjawab pertanyaan Anda sejelas mungkin. Semoga pembelajaran online ini bisa berguna untuk kemajuan kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Mari kita semua jaga kesehatan kita secara baik. Oke, selamat pagi anak-anak.